Good day, passengers. This is your captain speaking. Welcome aboard Whitewood Airlines Flight WW30 nonstop to nostalgia. In a few moments, we'll be landing exactly 30 years ago. Get ready to dive into the era's best music, films, fashion statements, and pop culture moments. Over the next 60 minutes, we'll revisit the sounds, styles, and stories that made the time unforgettable. So sit back, relax, and let the show guide you on this nostalgic journey. Thank you for choosing Whitewood Airlines. Hey, Yo, yo, yo. hello. Halo. Welcome to Whitewood in the morning. In the morning. Hi Thanks guys. everybody, udah join kita Yes. hari ini kan tanggal 17 Juni Juni 1995. masih bersama gue Sisi dan Gua Mercy, Gua dan Ronald. ada Ronald di sebelah sana. Ronald. Tentunya ada Chris the producer di sana. Yes. Anyway, ini gua kayak agak-agak jelly ya. Jelly. 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 Gue agak jelly. Kok tiba-tiba orang-orang nih, teman-teman gue, beberapa teman gue punya alat yang namanya handphone. Wow. Maksudnya dulu kan kita ada apa Iya. carphone gitu-gitu kan ada ya. Iya. Tapi iya. ribet lah. Iya, Iya. lu pakai cuma bisa di mobil, mahalnya nggak jelas banget. Tapi ini kayak sekarang udah mulai gue ngeliat orang-orang, termasuk Udah beberapa mulai temen ya. gue udah mulai pakai handphone gitu. Sedangkan gue kayak masih ngantri di telepon umum gitu. malah pakai pager. Atau pakai Beli kartu, ya kan, pager. kartu Yoi. telepon, nyari wartel. Wartel. Ya. Tapi gimana nih? Lu melihat hal yang sama? Kalian? Melihat Iya, yang sama. iya, Hmm. iya, iya, Yang sama, bener. malah. Teman-teman kita kayak udah some of them kayak udah punya gitu. Heeh. I wonder Handphone. if this is gonna be like for everybody, apa memang eksklusif aja buat orang-orang tertentu gitu. Tergantung harganya kali ya nantinya ya. Heeh. Iya, kalau Kalau- sekarang honestly, Mahal, Wow, banget. mahal Pasti bro. mahal nggak sih? nggak semahal telepon mobil pada zaman dahulu, tapi tetap mahal lah, Mahal. ya kan. Terus bulanannya juga gue nggak ngerti sih gimana sih bulannya. Iya. Kayak lu pakai kayak telepon rumah gitu, lu setiap lu nelfon Iya, lu gitu kali ya. Iya. Abodemen atau gimana gitu ya, bingung juga Bayar sih. bulanan. Heeh. Iya. Tapi interestingly, Hah. bentuk-bentukannya itu maksudnya nggak segedebok kayak si telepon yang di mobil ya. Oh iya, itu kan kayak pakai koper gitu ya kalau telepon mobil. Kalau ini ya masih gede. Iya, tapi Ya iya. kayak gini kali ya. Iya, Ada antena ada gitu. antena. Not bad lah. Maksudnya Iyalah. kalau lo punya tas apa ini masih bisa Masih dibawa bisa, gitu. Walaupun kalau lo bisa kantongin, jadilah tuh barang di masa depan ya. Iya, Tapi kalau misalnya segini kan ya agak susah. agak effort, walaupun Iya. practicality-nya banget. Banget sih. Ya kan, lo bisa nelpon dari mana aja, Bener. orang bisa nyari lo, ya kan, imagine man, ya kan, lo Itu udah antara positif sama negatif sih. Males juga ya. Jadi di mana? Oh, Di mana? Dikit-dikit di mana? Padahal lo kita nggak lagi suka butuh tuh ya. privacy Lo nggak gitu. suka Suka tuh ya. ngilang-ngilang gitu ya, susah dicari-cari ya. Di mana? Lah, mau tahu Iya, but I can imagine. Iya. Heeh. Karena even sekarang gitu, kayak kadang-kadang teman-teman gue telepon gitu, ya gue cuekin aja gitu. Asik, ya kan orang rumah gitu. Iya. Nyari siapa? Mas Mercy. Oh, oke, gue udah. Lo kenapa sih anaknya suka Nama ditemukan kayak, ya? Gue Ini nggak beda. suka gue. Kan, Kalau gue perlu teman-teman gue akan mencari mereka. Tapi gue nggak pengen mereka bisa nggak pengen mencari gue. lo. Pas mereka perlu gue nggak ada. Ya, itu dia banget sih, Gila. ngeselin. Anyway, Iya. ini kemarin lumayan gue memperhatikan. Jadi ada pesawat Amerika itu jatuh di Bosnia, ya kan? Jadinya, Herzegovina. ini si Bosnia ini jatuh di situ, jadinya ada tim yang ditugaskan untuk go behind the enemy lines. Wow. Untuk masuk ke teritori lawan untuk nyelamatin nih pilot. Wow. Luar Oh, biasa. Sadis cuy, Keren. maksud gue. Keren. Dan operationnya sukses gitu kemarin. That's good. Jun tanggal 8. Gue lagi-lagi kita nggak ngomongin perangnya siapa, Iya. belain siapa ya. Tapi the fact bahwa
lo jatuh terus lo diselamatin, ada tim gitu Iya, yang iya, masuk iya. ke garis lawan ya kan. Iya, Selon banget gak sih? Iya. Takut sih. Asik. Hah? tapi gokil ya. Lu di medan perang lu masuk garis lawan tuh. Iya kalau gue sih enggak ya. Thank you. Mercy, Bos. kamu ditugaskan Nah, untuk coba. menyelamatkan Coba lu ngomong ya kan. pesawat F-16 yang lagi yang baru saja tertembak. Kamu saya tugaskan besok kamu harus berangkat dan kamu harus masuk ke medan perang tersebut. Oke, tapi bos, kapten, saya baru dites polio. Itu lo Gua langsung kencot nggak sih? gitu. Asik. Oke, kalau lo Nano gimana? Lo Misalkan siap. lo ditugaskan, oh wow, Siap. Iya. Lu langsung Dong. Iya Lo kan, heroik gua- banget iya ya. dong. Kasihan kan dia pasti kan gue mengabdi tapi gue dibuang gini aja. Ya dong. no one left behind lo ya No one konsepnya. left behind. Kan udah bagian dari ini kan Air Force. Makanya Oke. jangan masuk Air Force. Oke. Jangan mengabdi Masuk yang dong. lain ya? Masuk yang lain. Iya tapi ini Iya, menurut iya, gua, iya. I can see stories like this suatu hari nanti bisa jadi film. Yes. Feeling gue. Oh, bisa banget. bisa banget. Ya kan? Behind enemy line. Penasaran banget kan. Nah, Oh, judulnya bisa jadi itu tuh. bisa, itu bisa jadi Gokil, judul yang gokil. sangat bagus itu. Iya, bagus. Oke, nah masih ngomongin tadi kan kita nyambung film dikit ya. Iya. Gue bacain box office dikit nih. Surprisingly, yang nomor 1 itu Kongo. Kalian nonton nggak? Gak nonton. Nggak nonton? Iya, gue juga belum nonton. Soalnya baru sih. nonton Jurassic Park. Betul. Soalnya mirip-mirip. Kata orang kayak Kata gitu. orang ya. Kayak ada apa namanya? Antara CGI sama apa istilahnya? Apatronic itulah yang kayak kan mereka beneran animatronics ya kan. Tapi bedanya yang ini gorila gitu kalau nggak salah ya. Iya, Jadi mereka iya, di Kongo gitu itulah. Wow. Kayak konsepnya lumayan mirip kayak Jurassic Park, tapi makanya nomor 1 nih. Nomor 1 ya. $24 juta. Wow. Tapi Banyak ya. banyak. Tapi compare to Jurassic Park kita Oh belum jauh kali ya. Jauh. Waktu itu ratusan juta deh kalau nggak salah. If I'm not Makanya. mistaken. Makanya. Nomor 2 yang minggu lalu nomor 1 Mhm. Casper. Hantu putih itu ya. Si tuyul. Hantu. Friendly Ghost. Apa sih? Friendly Ghost. Sampai sekarang gue belum nonton. Lagi-lagi waktu itu kita udah bahas. Iya. Ya emang ini buat anak-anak kali ya. Dan kebetulan ya kita udah ketuaan aja jadinya. Gue baca bukunya sih waktu kecil. Oh. My Friendly Ghost. Nemenin gue kalau gue mau tidur. Yang bener. Jadi lo nyari hantu ya sebelum tidur ya. Bukan mencari Tuhan ya. Iya. Terus ada Bridges of Madison County. Ini Meryl Streep sama Clint Eastwood. Oh. Nah ini lucu sih sebenarnya. Gimana? Si Clint Eastwood ini kan biasa main film western atau semuanya yang kayak dia tuh kayak dingin, Iya, keras iya. gitulah. Yang kayak, matanya kayak selalu gini gitu kan. Kayak ngeker apaan gitu lah atau kelilipan. Tapi di sini surprisingly romance gitu dan dapat banget sih sama Meryl Streep Iya. gitu. Iya. Itu menarik. Nomor 4 masih ada di Sedap. sini. Gue ini agak-agak lucu sih nomor 4 sama nomor 5. Die Hard nomor 4, Braveheart nomor 5. Nomor 5. Kok nggak nendang ya Braveheart ya? Padahal gue nonton, epic banget bro. Epic sih. banget. Epic Epic sih. banget. Tapi gue nggak ngerti dia Nggak nggak ngangkat ya, pernah nggak nomor sengangkat 1. itu. Lu iya. kalah sama Casper, kalah sama Iya, lucu whatever lah. juga sih. Romantic comedy itu jarang banget bisa ngalahin yang action pack movie gitu. Mungkin saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat Hmm. kita pada umumnya, masyarakat dunia lah ya. Nggak mau kekerasan bro. Yang mau kekerasan. Perlu ya. cinta Hmm, gitu. Heal the world. Iya, make peace not war. Oke, iya. Tapi lagi-lagi gue suka sih dua-duanya. Iya, Kalau Rob, gue banget. disuruh Gua pilih, nonton banget tuh. kalau Suka disuruh tuh. pilih, gue memang lebih condong ke Die Hard. Masa? Iya, gue suka banget sama Bruce Willis. Gue Braveheart gue. Iya, Oh, kalau lo lu anaknya Braveheart. Braveheart. Oh, F juga kemarin Braveheart Ngeri, ya. Braveheart. Oh iya, by the Karena way. apa? Karena apa? Iya, true story. Iya, betul. Oke. Iya, dan dia perjuangan, ya balik lagi dia bela negara dia lah, terus apa? Lu Dia anaknya heroik patriotis banget makanya patriotisme banget loh. Terus saat terakhirnya bagus banget. Iya. Oh ya. Nah, ini terakhir ada 2 film lagi nih yang kayaknya hype banget. Oke. Bakal ada di theater, right? Yang pertama kita sering ngomongin udah Batman Forever.
Itu premiere in a couple of days di June 16th. Oke. Baru ada lagi Yep. Disney punya Pocahontas. Wow, Disney. Pengen. Nah ini kemarin mereka udah ada kayak premiere Premier. di New York Central Park. Itu yang datang 100.000 orang, geng. Luar Gokil. biasa. And that's the largest premiere event ever. Probably right? 100.000 ya, lu biasa Iya. bikin bioskop cuy. Heeh. Ini lu bikin di park terus yang datang 100.000. Kayak konser. Sukses ya. Gila kayak konser serius. Iya kayak konser. Sukses. Enggak nih kita nggak ngomongin konser, konser tipikal gitu nih, Iya. konser yang benar-benar outdoor. Iya. Gila 100.000 Kayak cuy. konsernya Michael Jackson lah. Asik. Anyway, oke. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol yang lain, banyak harus dibahas. Ya. Salah satunya OF. Iya. Statusnya nih apa? Apa? MIA, ya kan? Apa perlu kita telepon dia lagi untuk tanya Kayaknya. verifikasi ya? Kayaknya bijaknya gitu. Enggak, kali ini kalau minggu lalu kan lu yang curik. Iya. Di mana? Bener Dimana apa enggak? curiga kan? Sekarang gue yang curik. Jadi Iya. kayaknya kita harus Soalnya mencoba. kelamaan. Heeh. 2 kali Bilangnya absen tuh bindeng, gimana flu. gitu loh. Flu apa? Iya, Yang seminggu apa? ya kan? Sampai lu Seminggu nggak bisa. belum sembuh Heeh, gitu kan. Kita dengerin suara dia kan nanti kita Beneran bisa flu. tahu Kita periksa. Iya. Heeh. Wajib. Kita cek. kebenarannya. Anyway, kita ke lagu dulu. Oke. Lagu pertama ini hype up banget. Salah satu lagu favorit gue sekarang nih di kaset di mobil nih muter terus. Oke. On repeat Apa nih? banget Apa nih, Oke. on repeat. Judulnya Make Money. Lo anaknya Is gak sih? East Coast. East Coast banget gue bro. Kalau masalah rap-rapan Rap ini gitu gue ya. East Coast banget gue. Jadinya ini kita oke, dengerin oke, aja oke. langsung Notorious B.I.G. ini Make Money. Make money. Mana? Check it out. You wanna sit more on my living room floor? Play Nintendo with Seasonino. Pick up my phone, say Papa not home. Sex all night, mad head in the moon. Spin my V, smoke all my weed. Tattoo on TT saying B.I.G. Now check it. You wanna be my man squeeze, baby? Don't you? You wanna give me what I need, baby? Won't you? Picture life as my wife. Just think. Full length, make fat X and O links. Bracelets to match. Conversation was all that. Showed you the safe combinations and all that. Guess you can say you's the one I trusted. Who would ever think that you would spread like mustard? Shit got hot. You sent feds to my spot. Took me to court, tried to take all I got. Another intricate plot. The bitch said I raped her. Damn, why she wanna stick me for my paper? My Moschino hole, my Versace hottie. Come to find out, you was fucking everybody. You knew about me, the fake ID. Cases in Virginia, body in DC. Whoa, always me, that's what I get for tricking. Came out on bail, commenced to ass kicking. Licking the door, waving the 4-4. All you heard was Papa, don't hit me no more. Disrespect my clique, my shit's imperial. Fuck around and made a milk box material. You feel me? Sucking dick, running your lips cause of you. I'm on some real fuck a bitch shit. I know you're why is he mad at us like that? Nick, better grab a seat. Grab on your dick as this bitch get deep. Deeper than the pussy of a bitch 6 feet. Stiff dicks feel sweet in this little petite. Young bitch from the street, guaranteed to stay down. Used to bring work out of town on Greyhound. Now I'm billboard bound. Niggas pressed to hit it. Play me like the chicken, thinking I'm pressed to get it. Rather do the killing than the stick up jokes. Or rather count a million while you eat my pussy. Push me to the limit, get my feelings in it. Get me open while I'm coming down your throat. You wanna be my main squeeze, nigga? Don't you? You wanna lick between my knees, nigga? Don't you wanna see me whipping your 3 down the Ave? Blow up spots for bitches because I'm mad. Break up affairs, lick shots in the air. You get vexed and start swinging everywhere. Me shifty, now you wanna pistol whip me. Pull out your 9 while I cock on mine. Now what, nigga? I ain't got time for this. So what, nigga? I'm not trying to hear that shit. Now you wanna buy me diamonds in Armani suits.
Age of Venetini and Chanel 9 boots. Things that make up for all the games and the lies. Homework cards saying I apologize. Is you with me? How could you ever deceive me? The payback's a bitch, motherfucker, believe me. Nah, I ain't gay, this ain't no lesbo flow. Just a little something to let you motherfuckers know. Gokil. Asik. Make money. Notorious B.I.G. Yes. Nano- Make money. Nano suka gak sih make Lu money suka gitu? Make money ya dong. Asik. Di darah itu. Asik. Lu kalau misalkan gue tanya, lu love or money? Which one do you prefer? Love money. Love for money. Tapi itu menarik. Dari observasi gua, lu nggak bisa bikin uang dari cinta, bro. Tapi lu bisa dapat cinta, dari uang. Coba tepuk tangannya. Asik. Oke. Nah, itu tadi ya. Ada suara ceweknya tuh. Ya, Ada rapper baru, Lil Kim namanya. Lil Kim. Menurut gua tuh kayak pas bagian dia nge-rapnya tuh gua dapet banget. Sedangkan selama ini ada sih beberapa rapper cewek gitu, tapi gua nggak dapet gitu. Gua nggak bisa nge-vibe gitu. Cuman dengerin ya, you know. Tapi nggak nge-vibe. Ini gua pas dia nge-rap tuh, dapet banget Rising ya. Bisa Bener. match stylenya si Biggie juga. Iya. Jadinya tuh nggak domplang gitu. Iya, Kadang-kadang iya, kan iya. lu pas featuring tuh ya kan, Tahu main pembantu. artisnya pas featuringnya ini basi gila gitu kan. Apa namanya, fast forward gitu. Coba kita nanti tes Denada kira-kira gimana nih? Gitu ya. Iya. Denada. Denada. Sama Iwake ya. Sama Iwake. Iwake juga gue, to be fair, gue suka juga sih. Iwake. Karena melodic gue suka, musiknya bagus. Gue kalau rap itu awalnya tuh pasti yang ngehook gue tuh musiknya. Iya. Ya, Baru beatnya gitu ya maksudnya. kalau Oke. vibe-nya dapet baru bisa ke liriknya lah. Iya. Tapi gue nggak tahu, but Iya. that's how my brain works. Iya. Gue jarang Bener dengerin kok. lirik. Terus gue suka musiknya nggak pernah lah. Gue suka musiknya baru gue dengerin ini orang ngomong apa sih. Iya. Tapi kalau udah nggak enak musiknya, forget it. Kadang-kadang kan orang justru bro tapi liriknya bagus. Iya, I don't care. Tapi rap sih susah sih. Ya. Iya Iya, betul juga iya. sih. Harus beatnya. Dominan itu banget ya. Kurang. Ya. Ya. Mm-mm. Anyway, Oke. kita lanjut dulu Billboard mungkin ya, real quick. Jadinya di top 100 ini Bryan Adams ini nih lagi-lagi prediksi Adang nggak akurat ya. Adang. Waktu itu dia bilang nggak bakal nomor 1 Bryan Adams kecuali Salah namanya Adams Bryan. Ya kan dia bilang. Iya. Nah, ini ternyata nomor 1 Nomor dia. 1 ya, si serak-serak basah ini ya. Waktu itu siapa ya yang nomor 1 yang ditumbangkan? Gue nggak inget. Lupa gue. Lama banget sih tapi pokoknya. Iya, tapi terus ada di nomor 1 ya. Gila ini nomor 1 terus nih. Tapi akhirnya tumbang juga. Mhm. Anyway, gue gak males sih baca berita selanjutnya nih. Apa perlu gue yang bacain apa gimana ya? Asik. Anyway, ini ada album baru dan ini historik banget Ya, karena debutnya tertinggi sepanjang masa di nomor 5. Apa tuh? Di nomor 5 debutnya langsung gitu lompat nomor 5 itu Michael Jackson. Scream. Scream. Dimana yang dia featuring his own Lil Sister. Lil Sister ya, bukan Janet Lil Kim Jackson. ya, Janet Yes. Jackson. Tapi Yes. menarik banget karena yang sebelumnya yang tertinggi itu The Beatles, right? Tahun 1970 yang debutnya tuh langsung di Billboard setinggi itu. Nah ini Goks. lebih tinggi lagi di nomor 5. Jadinya Sama katanya ini video klipnya salah satu yang termahal ya sekarang ya katanya. oh iya kayaknya high budget banget sih. Gue udah ngeliat videonya. Futuristic, anti-gravity gitu-gitu kan konsepnya. Ini banget lah, luar biasa banget.
Nah, terus apalagi? Oh, dari berita ini kita juga sering ngomongin Alanis akhirnya pas kemarin banget ini ngedrop album perdananya Jagged Little Pill. Itu tuh gue langsung beli cuy, ya kan, CD langsung. Gue tahu lagunya bagus, jadi gue langsung beli CD. Ini banyak banget tracknya sih menurut gue, bakal banyak single Banyak single yang meledak ya. Sekarang kan baru yang Oreno itu kan. Iya. Nah ini berikutnya ada beberapa lagu yang gue tahu bakal jadi dan pasti kita puterin lah di masa Ini mendatang. dia ngomongin apa ya by the way? Iya, Jagged apa ini Little Jagged Pill Little tuh apa ya maksudnya? Gue nggak ngerti. Ya, Ya kan? Itu kayak misteri Misteri. banget nih. Mungkin suatu hari nanti gue akan mengerti. Hari ini gue nggak ngerti. Apa sih? Iya. Dan lagi-lagi gue orangnya gue nggak ngeliat itunya tuh. Lagi-lagi gue ngeliat musiknya. Musiknya Ya kan? bener. Kayak nama albumnya gue nggak peduli men, ya kan? Gue nggak ngerti gitu. Gue nggak pernah Iya, berusaha iya, mengerti iya. ini artinya apa ya. Oh ya ribet tuh ya betul. Jadinya gue lihat itunya dulu. Dan tapi do you guys notice si Alanis ini kayak misalkan di video klipnya dia atau dia lagi di interview gitu, dia nyeker. Kenapa ya? Masa sih? Gue hippies kali ya, nggak hippies. Iya notice loh. itu. Iya, Manggung nyeker bro. masa sih? Nyeker, nyeker. Aneh Lagi gila. konser juga nyeker. Gue nggak ngerti kenapa apa itu mau dijadiin Tren. Dia mau- trademarknya dia atau gimana? Gue nggak tahu. Tapi Gua dia nggak pernah tahu selalu nyeker. Masa sih yang di video klip itu nyeker bukan kayak di padang gurun gitu ya? Nyeker bro. Yang Oreno. Asik. Dan rambutnya kan dia emang identik yang panjang, Panjang gitu banget. kan. Kayak dia jarang Genre. mandi ya. Wih. Ya, dari bentukannya ya. Kayak kumel-kumel gitu ya. Kumel terus dia ngomel-ngomel, ngedumel. Yoi, marah-marah Pasti gitu kan. jarang mandi jadinya. Ngedumel jarang mandi ya. Anyway, itu yang lagi ngebas Hangat. banget lah. Lagi Michael hangat. Jackson. Tapi gini. Prediksi lo. Ya kan? Ini debut di nomor 5. Bisa gak di nomor 1? Si Bro, Scream. easily. Wow. Easily. Easily. Lo sepede itu. Kalau Iya dengar dong. tuh. Tapi kan lagu Bryan Adams kan. Iya. Asik. Bryan Adams. Itu kan hanya sementara aja. Oh iya semuanya. Oke. Chris ngagetin gak sih Chris the producer? Enggak, sekali-sekali kita coba dengerin Chris the producer lah. Chris, gimana jadinya menurut Ya. lo lagu Scream ini bisa nggak dia naik ke nomor 1? Pasti. Ice. Ih, thank you, I love you Chris. The Chris. producer gokil. Oke, biasanya Iya. gue seirama sama Chris, tapi kali ini gue coba melawan. Kayaknya nggak. Ya kita lihat. Iya kita lihat. Tapi Menurut lo feeling nggak gue, jadi? mungkin minggu depan udah turun 6. Oh no. Asik. Menurut lo gimana? Gimana menurut lo? Menurut gua tetap East Coast. Jadi nggak mungkin. Oke, yang kayak gini-gini udah nggak masuk lagi Nggak ya. ada harapan lah. Ini jadi 2 lawan 1 ya sekarang ya. 2 lawan 2. Kan Oh lama. iya, ada. Oke. Penentunya Penentunya. mesti ditelepon. Oke, kita tanya ya. Kita tanya OF ya. Nanti ya. Beberapa menit lagi mungkin Stay tune nih yang stay tune pendengar yang dulu. udah kangen sama suara OF. Iya kan, sama OF. Ini nge-recap sedikit NBA Finals aja. Ini nih shocking sih. Kan minggu lalu kita ngobrolin lo rooting buat The Young Blood ya Iya, kan? kalau gua. Orlando Magic, Shaquille O'Neal, Penny Hardaway. Kalah cuy 3-0 so far. Ya kan? 3 game 3 kali kalah. Ya. Staminanya kurang kuat kayaknya ya dibandingin sama yang si senior-senior ini. Maksud gue gini, kayaknya itu pentingnya experience bro. Ya kan? Walaupun lo jago banget, you're Yeah. that talented. Shaquille O'Neal man, gue gak ngerti sih dia kayak main asal 30 poin, 30 poin gitu. That dominant Iya. untuk center gitu ya. Tapi ya ini terbukti lawannya Olajuwon, center juga. Hakim. Lebih nggak segede Shaquille lah, badannya, tingginya, terus ya. you know kayak lebih kurus gitu kan. Ya. Tapi dia bisa mengimbangi, bukan hanya itu, tapi bisa mengatasi si Shaquille O'Neal inilah, terbukti dengan skor 3-0. Jadinya ya kita lihat deh ntar malam banget nih kan, jadwalnya ntar malam ini game Iya. 4. Jadi ada kemungkinan 4-0 sih, 4-0 bubar udah juara. Iya. Rockets back to back berarti. Ya. Aduh. Dan kalau misalnya itu kejadian,
That's pretty dope. Dan setahu gua belum pernah ada di sejarah NBA Finals itu yang lo ketinggalan 0-3 bisa menang. Bisa menang. 4-3 tuh. Belum pernah Udah ada di kalah sejarah. mental duluan Exactly, kali ya. Kayak ya udahlah ya gitu. Kan itu sports ya. Kebanyakan itu tentang apa namanya? Stamina satu, tapi kayak apa? Kesempatan untuk membuat kesalahan lah. Ya kan? Oke. Jadinya semakin lo ketinggalan tuh probability lo, kesempatan lo bikin kesalahan tuh semakin kecil gitu. Iya, mentalnya nah ini juga udah kena. Exactly, jadi kayak kasarnya lo untuk ngejar 4-3 tuh kayak lo mesti main sempurna. Iya. In every play mungkin kayak 99% of the time. Iya. Which is impossible lah. Iya. Right? Itu tuh downright impossible lah. Pasti kan lo make mistakes apa dan sebagainya. Gak mungkin lo. Iya. Lo Obviously lebih nothing. Rockets atau siapa? Magic. Magic sih kayaknya. Sama dia. Magic ya. Lu ngerutnya Magic tapi ya udah Tapi tertinggal balik ini kita lihat lah. Kita sebenarnya Michael Jordan sih. Cuman kita respect aja. Sama. Gue minggu lalu juga the goat man. Kita ngobrol minggu lalu juga gue nggak peduli sih sebenarnya menang kiri atau menang kanan karena sebenarnya gue Doesn't really matter lah. Michael Jordan gitu. Kedua gue suka sama New York Knicks. Dua-duanya tumbang. Ya udahlah ya. Kecewa Mau gak sih Rockets lo? menang. Oke, that's cool. Kalau misalnya Magic, Shaquille O'Neal sama Penny Hardaway menang, oke, that's cool tuh gitu. Yeah. Anyway, kita bahas ke lagu lagi nih ya. Lagu berikutnya itu slow. Dan gokilnya ya, lagu ini tuh udah 10 tahun cuy. Tanpa terasa ya. Dari Om Stevie Wonder. Ya, namanya Overjoyed. Karena gue happy banget. Iya, favorit lo kan? Stevie Wonder kan? Stevie. Iya. Jadi kita denger dulu, kita slow down sedikit. Oke. Abis itu kita akan coba telepon OF. Oke, lanjut. Over time, I've been building my castle of love, just for two. Though you never knew you were my reason, I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle away over dreams I have picked out a perfect come true. Though you never knew it was of you I've been dreaming. The Sandman has come from too far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do come true. For did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed, overloved over me. Over hearts I have painfully turned every stone, just to find I had found what I've searched to discover. I've come much too far for me now to find the love that I sought can never be mine. And though you don't believe that they do come true. For did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed,
Asik. Stevie Wonder, Gila sih. Overjoyed. Bro, walaupun udah 10 tahun, Iya. tetap berhasil membawa gua ke zaman yang berbeda aja. Bro. Pastinya. A time when I was younger. Yes. 10 tahun lalu kan I was younger. Ya kan? Pas pertama kali denger lagu ini tuh kayak gue sebagai yang dulu belajar musik lah ya. Gue denger overtone-nya yang bertubi-tubi, iya. nyanyinya, Bertubi-tubi. chord progression Bener. kayak bro Gokil lu sih. makan apa sih? Iya. Gue gak ngerti man. Asli. Kayak Terus buat laki-laki kayak vocal range-nya dia tuh so wide, sadis. so high. Sadis. Itu gila sih. Ah. Tapi menurut prediksi kalian berdua nih, kira-kira dengan lifestyle-nya dia akan berumur panjang gak sih? Kalau gue lihat ya, Coba. gue nggak pernah lihat. Kalau dulu kan ada juga penyanyi yang sama-sama apa namanya eyesight-nya nggak ada ya. Ya. Ray Charles. Ray Charles. Itu gue tahu persis, bro. Itu dia gaya hidupnya rusuh banget Rusuh. sih, ya kan. Gue denger dia apa namanya ngobat lah, apalah inilah free pokoknya. sex. Rusuh banget lah. Gue nggak melihat itu di Stevie Wonder gitu, at least yang gue pantau ya. Jadinya ya dengan gaya, terus it seems like he's always happy. Of course kita nggak tahu dia sehari-harinya ya, tapi Bunyi-bunyinya dia ya. dia ketawa-ketawa terus ya kan, interacting. Bahkan lo kalau ngeliat di apa sih yang rame-rame itu nyanyi-nyanyi apalah lagu apa sih itu We Are The World. Ya. Kayaknya kan ada tuh video-video klipnya yang apa videonya yang kayak dokumenterinya. Lo lihat dia Behind the scene-nya. behind the scene lo Happy ngeliat aja dia happy ketawa-tawa. terus ketemu sama orang happy Iya. ya. Obviously we never know dia di belakangnya seperti apa. Tapi kalau misalnya berdasarkan yang gue lihat, itu, panjang umur kayaknya ya bro. Panjang ya. Lu nggak aneh. Amin. Lo Gua rasa juga. you're really good at what you do. Yes. Lo diapresiasi orang banyak gitu, you know. Yeah. Like what else is there for you to look for ya gak sih sebagai orang kita ini ya cuman mencari itu gak sih? Yeah. Kita moga-moga one of these days bisa ketemu melakukan sesuatu yang bisa diapresiasi orang. That's it man. Ya hopefully along the way make some money lah. Tapi you know more importantly itu kan the appreciation right. Right. Kalau lo karya lo gitu, iya lo make money tapi lo nggak di-appreciate atau whatever lah. I don't know if I'm gonna be happy, Yeah. right? Lo kalau dia ke Jakarta bakal menyempatkan diri untuk nonton nggak? Nonton. Bukannya dia udah pernah ke Jakarta ya? Belum. Belum. Tapi misalkan nih dalam suatu momen di mana lo harus bertemu orang penting kan, lo kan banyak banget tuh ya meeting lo itu. Lobby mulu ya. Suatu hari nanti kita tanya juga sini. Iya kan? Gue pengen apa sih? tahu nih. Misalkan ini lo udah mau meeting ini, lo udah menunggu sekian bulan, akhirnya lo bisa ketemu sama nih orang penting tiba-tiba, tapi di nih orang penting ini bisanya meeting saat lo udah beli tiket Stevie Wonder yang bakal lo tonton. Apakah lo akan meng-cancel meeting tersebut atau lo tetap nonton Stevie Wonder yang emang cuma ada 1 hari di sini? Apakah ini something yang you would cancel your meeting for? Yes. Nonton Stevie Kalau Wonder. orang penting susah sih. Orang penting susah. Stevie Wonder Nggak bisa kalah di-cancel. loh. Jadi lo harus Cuman mungkin gue minta reschedule. Kan Stevie pasti konser Wonder-nya. kan gak sampai. Stevie-nya di reschedule bisa konser gak kan sih? gak sampai lebih dari 2 jam. Paling boleh gak ganti waktu malam. Oke, Iya, gue at least tuker-tuker pagi siang gitu Iya, untuk pasti lo gue minta usahakan waktu ya. untuk ketemu. Tapi kalau misalnya orangnya bilang nggak bisa, lo nggak Iya, bisa. Saya bisanya gue paling gue jam itu. telepon admin gue. Kok kamu tolol sih beli tiketnya di hari ini? Iya, marahin orang lah ya. Oke, Bagaimana? lo jadinya lo nggak bisa salah, orang-orang di sekitar lo Iya, salah. kenapa beli tiketnya di schedule ini? Gue marah-marahin lah kan. Oh, karena konteksnya lo kan udah tahu meeting ini udah lama Iya, gitu Stevie ya. Wonder lama, ngapain lu iyain tuh meeting gitu Oke, lah. iya. Oke. Kasian. Anyway. Kasian ya sekretarisnya. Anyway, ini satu lagi yang menarik. Jadi Overjoyed ini ditulis sebenarnya even older lagi, lebih lama lagi. Wow. Dia tuh originally pengen masukin ke albumnya dia yang 79, Journey Through the Secret Life of Plants album. Tapi dia kayak kurang ntar aja deh gitu. aja Apa ya. menurut dia? Iya, Nah, ini iya, lucunya. Menurut gua
ya lu punya lagu sebanyak itu, tapi nggak semuanya bisa lu rilis. Lu mau ngeluarin satu album 30 kan nggak mungkin gitu kan. Jadinya, nah berdasarkan diskusi sama produser, sama label apa dan sebagainya, jadilah misalnya 10 atau 12 gitu. Nah, yang ini tuh nggak masuk seleksi aja. Makanya masuknya nanti di yang Square Circle 1985 10 tahun lalu 10 tahun lalu, cuy. Itu crazy sih. That album was crazy, the whole album. Dan juga udah bisa full of bikin lagu kayak gitu ya 10 tahun yang lalu. Yep. Never thought of it. Dan gak ada juga yang bisa menyaingi itu sih menurut gue. Sadis. Maksudnya honestly gue gak merasa dia udah nyanyi 10 tahun sih. Maksudnya lebih lama lagi lah, whatever 15 tahun gitu. Gak berasa men, karena musiknya tuh evergreen. Right? I can see this music juga lanjut terus aja panjang umurnya. Anyway, ini seperti biasa kalau misalnya kalian punya cerita-cerita menarik, ya kan? Mau request lagu atau mau komplain tentang apapun, ya kan? Email aja ke hello@whitewood.digital. Langsung aja. Anyway, nah ini ada satu nih. Sebenarnya kita ada 2 hari ini yang mau kita bacain. Surat pendengar. Kita suka kebalik ya, surat pembaca. Padahal kan ini kan karena biasanya kan kalau di koran ya kan. Nah, kalau ini tuh surat pendengar. Ya kan. Nah, ini mereka yang email kita coba bacain, karena yang pertama cewek, mungkin Sisi, yang berikutnya nanti ada cowok, mungkin Nano bisa bacain. Ya. Oke. Halo Whitewood in the morning, gue Dian, 20 tahun dari Jakarta. Hai Dian, thank you ya. Hey. Buat surat pendengarnya. Ya. Oke, dia nih lagi bingung karena soal percintaan kata dia. Love, oke. Love ya, oke. Jadi gue punya kakak yang pacaran sama cowok yang sebentar lagi bakal melamar kakak gue. Sebentar Dian. Oke, tunggu. Gue punya kakak yang pacaran sama cowok. Oke, jadi kakak lo punya cowok mau dilamar. Oke. Nah, permasalahannya cowok itu sering ngasih sinyal kalau dia suka juga sama gue. Padahal dia cowoknya kakak gue. Oh my god. Ya. Gue bingung gimana sih cara ngadepin situasi kayak gini. Gue gak mau bikin masalah sama kakak gue, obviously. Tapi gue juga ngerasa ada sesuatu yang aneh. Oh my god. Sorry ya, aduh. No jaji, tapi awkward banget. Susah nih. Gue minta saran dari kalian dong, apa yang harus gue lakukan? Harus jujur sama kakak gue atau pura-pura gak tahu aja dan biarin perasaan ini tumbuh? Dian. Yo. Gimana? Siapa duluan nih? Jangan gue deh, gue bingung. Oke, Nano gimana? Bro. Sebagai pakar cinta. Kenapa bingung? Apa pernah ngalamin atau maksudnya gimana? Oh, jadi kayak flashback gitu ya? Enggak pernah beneran. Gimana nih? Dia suka sama cowok kakaknya. Tunggu dulu. Dia suka juga. Ya, apa cuman cowok kakaknya yang kayaknya suka? gayung bersambut kayaknya ini. ada electricity gitu ya. Iya, gayung bersambut cuy. Oke. Oh my god. Gimana? Gimana menurut lo? Apa yang harus dia lakukan? Ya tergantung dia sama kakaknya dekat gak? Gila. Jadi kalau nggak deket kemek aja ya. Kemek aja. Potong aja ya. Tapi di sini katanya udah mau dilamar. Dilamar bro. Berarti kan udah lama gak sih? Ya berarti harus dikonfront laki-lakinya. Tunggu dulu, gimana konfronnya gimana? Ya kali ini kan udah mau melamar, berarti kan peduli sama kakaknya. Ngomong sama cowok itu untuk jangan, ya untuk jaga boundaries lah. Ini kan lu mau melamar gitu. Iya. Kita akan panjang nih kan. Oh my god. Jadi masuk keluarga. Iyalah. Kalau enggak masa biarkan bertumbuh itu malah jadi bahaya itu. Kayak gue baru realize sesuatu. Kalau gue jadi dia, nggak, masalahnya gini nih, kayaknya itu permasalahannya. Kalau fix bener, gue akan bilang kakak gue, kayaknya lo mesti bubarin deh. Nggak bener banget nih orang, masa udah mau ngelamar lo tapi masih ngelirik-lirik gue. Oh, jadi lo akan being honest ya? Iya. Habis itu setelah bubar kita kemek. Tapi sorry nih kak. Udah bubar udah. Iya. Si goblok.
Iya, maksudnya gue concern sama kakak gue aja. Udah ya sih? pasti. Iya sih. Ya kan? Berarti nih cowok nggak Exactly. bener ya. Sekarang kebetulan sama gue. In the future sama siapa? Ya. Yes, ya. Oh, iya, yes, bisa. yes. Punya ketertarikan Iya, itunya iya, iya. sih. Lo dewasa sih. Dewasa. Dalam hal ini lo dewasa, men. Aduh, gimana ya? Ini bukan pajangan, bro. Ini sign of wisdom, kan. Oh iya. Gue kayak pesulap gak sih mulai? Oke. Sisi. Kalau gue Jujur ya. sejujurnya enggak sih gue cut, man. Karena Tunggu, cutnya nih apa nih? Bilang ke Tapi kakak gimana lo nge-cut? Ya lu bilang kakak lu apa lu konfront orangnya? gue konfront orangnya sama Lu kayak ngomongnya Nano. gimana? Misalnya gue orangnya. Heeh. Lo orangnya. Halo sih. Nama lo Agus gitu ya, misalkan. Gak bisa yang lain ya? Jeremy lah, Jeremy. Iya. Masih, apa kabar? Baik. Si ini di mana? Misalnya Kak Sasa ya. Si Kak Sasa mana? Loh, kan dia tunangan lo. Ya lo masa nggak tahu? Nggak tahu, gue kan rumah gede di mana sih? Ada di rumah tapi kan. Yang iya ada sih tadi. Gue ketemu di kamarnya dia. Oh, oke. Tapi nggak apa-apa lah, gue nunggu sini aja gitu. Gimana? Apa kabar? Apa? Kayaknya lo, menurut gue lo sick. Deh. Apa sih? Gue nggak ngerti. Gue sih, kenapa? Lo ngapain ada di kamar ini? Gak enak dong sama kakak. Lo enggak, tadi memang kebetulan kan gue ngeliat kamar lo kebuka dikit, jadi gue cuman ini. Emang kenapa sih? Iya kan? Kan lo adiknya cewek gue, it's okay right? Iya, tapi lo kayaknya belakangan ini lo lebih sering nelfon ke rumah tuh nyariin gue daripada nyariin kakak. Masa gitu sih? Loh. Kayaknya ada sesuatu yang Emang itu salah ya? Is it wrong? Lu bingung gak sih kalau orangnya kayak gue? Gila tuh. Gila. akan dinetralisir gitu kan. Bingung tuh ya. Iya, Sorry. Dian kayak Berarti imagine Iya. kalau Wow. dia harus Bisa melakukan jadi itu susah sih. juga. Oke. Jadinya Dian, ini gue tadi membantu Dian. Bayangin kalau misalnya siapapun pacar kakaknya ini ya, tunangan kakaknya, kelakuannya kayak gue, lu Iya, mesti iya. akalin tuh. Iya. Gimana caranya Gimana nih ya? caranya? Apa langsung disambit atau Iya. gimana? Nggak segampang itu Gak ternyata kan? segampang itu. Nanti di acara lamaran tiba-tiba salah kamar lagi sih. masuknya. Tunggu. Gitu loh. Apa berarti lebih gampang ngomong sama kakak lo? Tapi gini ya, kalau lu ngomong sama kakak lo langsung, ada kemungkinan ini bubar cuy. Pasti. Makanya. Pasti. At the same time ya, kayak kalau misalnya ini orang baik, at least buat kakak lo baik apa dan sebagainya, and this is the only Tapi blemish gitu ya. gue ngelihat tadi apa narasi lu tadi, gue kayaknya jadi ganti sekarang ngomong ke kakaknya deh. Iya kan? Soalnya iya kan? Kayak real banget gitu. Kalau orangnya belaga nggak tahu, Iya. sok pilon gitu kan. Iya. Emang salah ya kayak Aduh, gitu. kenapa? Jadi Oke. ya udah Dian. Jadi sarannya kalau dari kita sih kayaknya jangan sih. Lo mendingan Lu jangan langsung entertain lah. cut it off. Cari ladang lain, men. Terus imagine oke, jadi kawin 5 tahun kemudian 10 tahun kemudian lo ada hal ini tuh lagi ketemu keluarga gitu, males gak sih? Males Tapi sih. Dian ini di sini ada tulisan biarin perasaan ini bertumbuh. Iya. Jadi dia ada itu. juga Iya, nih. ada juga. Ya udah itu Dia. fix lah. Man, Iya. get the fuck out of there. Are you crazy? Jangan lah, Iya, jangan ya Dian ya, jangan ya Dek ya. Coba cari yang lain ya Dek ya. Lu masih 20 tahun, Iya. cari deh yang lain. Masih banyak. Plenty Oke, of fish Dian. in the sea ya. Yes. Oke. Kita kasih Lagunya. lagu dulu deh Lagu apa buat ya? Dian deh. Yang cocok kira-kira? Kayaknya Without You kali ya. Iya, tapi Ya. ini lu ambil sebaliknya. Bisa without you gitu. Jangan semuanya harus Bisa ini. kok, bisa. Pasti kamu bisa. Iya kan. Ini nggak sama air nih supply cowok. right. Nanti Yes. setelah ini mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan kita jangan kemana-mana, kita akan telepon OF. OF. Ini Without You Air, Air Supply. No, I can't forget this evening or your face as you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows.
tomorrow when I think of all my sorrows. When I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. I can't live if living is without you. I can't give, I can't give anymore. I can't live if living is without you. Can't give, I can't give No, I can't forget this evening or your face as you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Asik, itu dia Without You, Air Supply. Australian ya. Tapi yang lucu kan baru tahun lalu tuh Mariah Carey nyanyiin. Gue pikir tuh dia nge-cover lagunya Air Supply. Tahu-taunya bukan. Ada band namanya Badfinger itu udah nyanyiin lagu ini tahun 1971. Jadi selang 20 tahun dinyanyiin sama Air Supply, selang 3 tahun dinyanyiin sama Mariah Carey. Jadi Mariah duluan ya? Enggak. Air Supply dulu. Air Supply terus pas tahun lalu Mariah nyanyiin tuh gue pikir lu nyanyiin lagunya Air Supply ya. Totonya Air Supply juga nyanyiin lagu orang lagi gitu. Tapi gue gak pernah denger sih yang tahun 71. Siapa namanya? Harry Badfinger nama penulisnya. Badfinger. Nama writernya Harry siapa gitu. Harry Nilsson. Oke. Anyway, ini kita mau koreksi juga
tadi kita ngomongin sedikit tentang Stevie Wonder. Stevie. Gue sama Sisi kayaknya salah Iya. deh, karena kita nggak inget banget, Nggak men. ingat. Iya. Kayaknya gue lagi, either gue mungkin lagi nggak di Indonesia, gue nggak tahu sama sekali sih bahwa Stevie Wonder tuh udah pernah datang ke Jakarta. Iya ya. dong, nonton gua. Oke, Wow. pas iya. Gue fan Di mana banget tuh? sama dia. Di mana? Di Lo Ancol. nonton Di Ancol ya? Iya, tempat Oke, yang oke, oke, nonton oke. layar apa dari mobil itu. Drive-in. Drive-in. Nah, tapi dijadiin tempat konser. Oke. Gokil. Rilisnya lagu I Just Called. Oke, pas zaman-zaman itu. Iya itu hampir 10 tahun lalu mungkin. I Just Called. Dan lagu favorit lo apa tuh? Sampai I lo Just nonton Called. berarti ada yang I lo Just suka Called. banget. I Just Oh, Called. Dia pakai I telepon just, gitu. Asik. Stevie. Lo pernah ngegombalin cewek? Berarti lo kalau ngegombalin cewek pakai lagu itu ya? I Sedap just ya. called to Asik. say I love you. Jarang, Enggak. jarang. Jadi Enggak. pakai lagu apa nih lo kalau Gue ngegombalin? kirim kaset. Oke. Terus gue rekam lagu Dewa. Aku terima surat. Oh, lagu kangen. Iya. Mungkin ya nanti one of these days kita bisa puterin lagi lah. Iya. Anyway, itu tadi Without You, Air Supply ya. Nah, Ya. gue cuman nge-recap sedikit buat berita-berita di Indonesia. Ini Indonesia nih lagi menurut gua ada pergolakan ya. Ya. Maksudnya kalau lo perhatikan, ini nih there's something brewing lah. Right? Ini gue bacain ya. Cuman from the past week aja deh. Oke. Misalnya, lo tahu ini kan apa namanya kepalanya Nahdlatul Ulama, Gus Dur. Gus Dur. Kemarin itu dia pernah di tanggal 11 Juni ya dilarang untuk ngomong di sebuah event. Karena Gue nggak tahu lah apapun alasannya, tapi Wow. orang mau ngomong nih kan ini kan kebebasan Iya, berpendapat itu kan. Mm-mm. Nih berikutnya di hari berikutnya ada seminar tentang demokrasi di Jakarta Pusat ya, dibubarin sama polisi cuy. Karena pembicaranya itu ada satu profesor dari Amerika namanya Robert Hefner. Ditangkap cuy, Siapanya terus Hugh diinterogasi. Hefner kira-kira ya? Mungkin sepupu jauh. Oh iya. Asik. Nah, baru di hari yang sama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menko Polhukam ya, Susilo Sudarman mengumumkan regulasi baru tentang public speaking permits. Jadi kalau lo mau ngomong di tempat umum mesti pakai izin cuy. Betul. Ya kan? Iya. Nah, di sini dia mengatasnamakan stabilitas nasional. Nah, right? Masih juga baru-baru ini si Wimar Witular kan the talk show host itu ngundang pembicara William Liddell sebagai guest, itu juga sempat dapat perhatian dari Dapat warning lah. dari pemerintah. Gimana nih? Recap aja menurut lo apa sih yang sedang terjadi? Apakah ini langkah yang benar gitu yang diambil sama pemerintah dengan mengekang ya kan orang-orang masyarakat ini? Gimana menurut lo pandangan lo? Real quick lah sebelum kita nelfon OF. Ya. Sebagai yang patriotismenya tinggi. Asik. Jadi ini negara sebenarnya berhak nggak untuk mengekang, Iya. mengekang orang-orang Gimana ini? menurut lo? Menurut gue sih sebenarnya freedom of speech wajib ada ya. Wajib ada. Cuman mungkin ngelihat dari kita udah berapa lama sih kan sama bapak kita ini lama Iya. kan ya mungkin apa aktivis atau mahasiswa ngerasa ingin inilah bersuara lah gitu. Itu aja ya simpelnya. Iya. Soalnya gue takut nanti ada yang ngedor pintu lagi. Kita pelan-pelan aja ya kayak. Menurut gua bisik-bisik gitu ya. Bisik-bisik. Enggak, tapi lu nggak bisa punya demokrasi kalau lu nggak punya freedom of speech. Yes. Itu tuh foundationnya, right? Jadinya iya sih, gue ngerti sisi stabilitas nasional ya, tapi nggak bisa atas nama lu membungkam aspirasi rakyat cuy. Kalau lu Iya mulai dong. melakukan itu, Iya dong. one of these days, we'll never know man, bisa something big could really happen gitu. Kalau misalnya ini dilakukan terus, nggak dikondisikan lah gimana cara ininya lah. Lu ada thoughts atau? Sama. Ya kan? Kayaknya freedom of speech itu penting untuk kita bisa terus hidup dalam negara yang Demokrasi menjunjung ya. demokrasi lah. Kalau enggak, there's no democracy man kalau lu nggak Yes. punya freedom of course. speech. Oke, mungkin Bro Nano bisa bacain surat
pendengar. Salah mulu kan. Pendengar. Turut pendengar yang berikutnya kalau nggak salah namanya Anton. Mainkan. Yes, Bro Anton, 23 tahun, asal Semarang, di Jakarta. Oke, gua lagi kuliah dan gue pengen cerita tentang dosen gue yang cantik. Wah, ya. Ini Gue suka sama dia, tapi gue bingung karena gue nggak tahu apakah dia masih single Asik. atau udah punya pasangan. asik seserius itu dia kayaknya ya. Kuliah di Belajar. mana sih? Pengen datang nggak lo? Serius nih belajarnya kayak dia ya. Lagi pula gue masih mahasiswa dan dia dosen gue. Gue takut kalau gue ngakuin perasaan gue, hubungan gue sama dia jadi awkward. Hubungan apa lagi? Halu ya. Ya antara coba, student coba. dan dosen Apa hubungan dong. apa gitu? Ya Coba, murid coba. dan pengajar. Gue minta Jadi saran dong, apa yang harus gue awkward. lakukan? Harus gue ngakuin perasaan gue atau mending cut aja walau rasa sayang udah tumbuh. Oh, suka. Aduh, dia sayang banget sama bu guru. Tipis-tipis ya bu sama dosen. yang Dian tadi ya. Oke. Iya, Tapi lagi. umur berapa tadi dia? 23. 23. Oke, berarti kayak udah mau lulus. Iya. Oke, gini nih. Ini masalah Semester nih. buat Karena akhir gua dulu ini. Sempat jadi dosen. Asik. Asik. Lo banyak Jadi gua ditaksir. dari ya itu bound to happen lah. Asik. Ada murid-murid yang Ceder. kalau Idola, jadi mengidolakan gitu ya. ya kalau dulu ada Bahaya surat, tuh. ini ada surat ke salah satu teman gua, ya kan. Yang ada di ruangan ini. Curi-curi pandang namanya. Asik. Kalau curi-curi pandang itu ya gimana ya? Lo misalnya 3 units, right? 3 units itu that means you meet 3 hours a week, right? Iya. Mau 1,5 jam atau sejam gitu kan. Jadi lo kalau Selasa Kamis 1,5 jam, 1,5 jam, atau kalau Monday, Wednesday, Friday ya lo sejam, Sejam. right? Ya gitulah. Sedangkan pada saat itu kan lo nggak terlalu beda umurnya tuh nggak jauh-jauh banget. Ngerti kan lo? Iya. Kayak gue sama-sama udah adult lah. Waktu itu misalnya gue umur 25, kalau murid gue umur 23, Iya. Iya. ya kan? Ya Bisa, udah, bisa. kita Iya. adult aja. Bukan berarti gue melakukan apa-apa ya. Tapi maksudnya Tapi kalau ketahuan kan nggak boleh Nggak boleh. sama kampus. iya. Heeh. Technically nggak boleh. Tapi maksudnya kan Ya jangan sampai ketahuan berarti. enggak, bukan hanya itu kan pas lo udah selesai selesai dari kelas gua, itu beda cerita cuy. Karena technically gue murid juga. Kan gue ngajar pada saat gue grad school, ya kan? Dia ya masih undergrad. Sama-sama murid. Iya. Iya, Nah, oke, oke. ya kan? Iya. Jadi Iya, gue iya, nih iya. sebenarnya gue bisa main 2 kaki, bro. Ya kan? Gue bisa jadi murid, tapi bisa juga jadi dosen. Iya. Nah, tapi intinya ya kayak gini-gini mungkin kalau saran dari gue, not now. Not Iya kan, now. Iya kan, it's gonna be awkward. Terus gue nggak tahu sih aturannya di Indonesia gimana ya hubungan antara dosen sama murid. Tapi gue let's say asumsi harapan gue dia kayak mid 20s lah, Ya. misalnya 26, 27 Itu gitu. maksudnya juga. Bro jangan kayak kalau misalnya 53, Ya, jangan. janganlah. Apalagi udah ya kan? married, udah aneh tuh. Iya. Oh iya, Tapi itu ini malah dia belum bilang dibahas. cantik mungkin nggak beda jauh. Ya, kalau nggak beda jauh kayak tadi Bilang berarti sih. kali. Ya, jadi mungkin bisa jadi cosplay juga. Dan kan. dia pun Iya kan beda umur 23 Cosplay. tahun. Cosplay, Oke, jadi jadi- dosen. iya kayaknya dan dia kan bilang nih si Anton nggak tahu juga sebenarnya si dosennya ini masih single apa enggak, berarti kayaknya Iya, susah. Oke, at least dia ngerti boundaries. Iya, ngerti Meaning boundaries. kalau udah ada pasangan, ya Iya, dia nggak mau. iya, Oke, that's good. Tapi menurut gua, yang kayak tadi, lo kan feeling gua nih sekarang bulan Juni, lo paling jelek, lo mungkin ada semester ketinggalan whatever sesuatu. Iya. Bentar lagi lo lulus harusnya lah, ya kan? Jangan kayak gua dulu lama banget lulus. Tapi feeling gua optimis, udah mau lulus. Nantilah, kalau lo udah lulus, Betul. lo ungkapkan Setelah what lulus, she means to you. ya, Iya kan? but sometimes perasaan itu tidak bisa menunggu, man. Hmm. Apalagi yang emang Jadi- ketemu terus jadi gitu, terus lo- ngeliatin terus. Yang ada lo nggak konsen sama pelajarannya, cuma ngeliatin si dosen cantik ini. Susah lagi, apalagi di umur-umur 23 kayak gini, beuh. Ya nggak sih? It's Iya. tough, Lo tahu man. kan? Lo tahu kan rasanya nggak- menjadi laki-laki 23 tahun gimana? Kayak ngelihat bunga, ya kan? ngelihat awan ngaceng. Iya.
tuh ketat gitu. Umur 23 tahun, ya kita mesti mengerti ya kan. 23 tahun ngach terus. Always Dia ngach. Kainek. Dimengerti, tapi ya itulah. Lo saran gue yang itu. Saran lo tapi jadi ngomong sekarang. Kalau gue Ungkapkan sekarang. sebenarnya ngungkapin nggak? Apa lo cuman berempati aja bahwa ini susah? Ini gitu. susah. Tapi Saran gue ya kalau emang lo segitunya dan emang kayaknya sampai mengganggu gitu. bukan. Apa? Kayaknya emang masih umurnya nggak terlalu beda jauh ini Iya. dengan Ini. disclaimer umurnya nggak terlalu beda jauh ya Anton ya kayaknya dan lu udah mau lulus juga lo nggak usah menyatakan dulu tapi ya nggak apa-apa lu tetap pupuk aja perasaan lo bertumbuh karena kan nggak akan lama lagi lo akan udah lulus ya udah siapa tahu lo bisa menyatakan setelah lo lulus gitu. Iya, berarti sama kan sama gue. Iya. Pupuk Sekarang biarkan tumbuh tapi nggak perlu orangnya tahu ya. Nggak perlu orangnya tahu. Nanti baru ungkapkan. Lo sama ya. Iya. Seragam berarti kita kali ini ya. Dengan bedanya nggak jauh ya. Iya, selesai kuliahnya dengan asumsi. Dengan asumsi bu dosennya juga masih single ya, Anton ya, jangan mengganggu. Lu jangan kayak binatang gitulah, Anthony ya kan. Anyway, lagu ya tadi kau bilang tahan dulu, baru lo nanti suatu hari ungkapkan what she means to you. Ya kan? Right. Dengan itu kita masuk ke lagu buat Anton ini, yang judulnya You Mean the World to Me. Dari Toni Braxton. Langsung aja kita masuk. You could give me one good reason why I should believe you, even all the things that you tell me. I would sure like to believe you. My heart wants to receive you. Just make me know that you are sincere. You know I'd love for you to lead me and follow through completely. So won't you give me all I ask for? You give your very best to bring me happiness. I'll show you just how much I adore you. 'Cause you mean the world to me. You are my everything. I swear the only thing that matters to me. Oh baby, 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 baby. 'Cause you mean so much to me. Now we're
Oh baby, 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 baby. Sadis. Oke. Yo, gue ngefans banget sih sama Toni Braxton. Sama Toni ya? Suaranya, terus lagu-lagunya juga bagus-bagus aja. The Yeah. music's so good. Dan tadi kita ngobrol, ini kayaknya it has baby face Yes. written all over it ya lagunya ya. Yeah. Feeling gue. Kita tanpa catatan produser mau nebak kayaknya baby Kayaknya face. baby face. Yes. Modelannya nih, template-nya. Ya. Tadi lagu buat Anthony, ya. Anthony yang punya perasaan sama dosen. Dosen cantik. Lucu ya, tapi kalau misalnya kalau cowok sama cewek somehow ya less wrong dibanding kalau cewek sama cowok. Apa itu perasaan gue doang? Dosen cowok gitu ya. Apa itu perasaan gue doang? Enggak juga sih. Enggak sih, kayaknya bener deh. Emang gitu ya? Ya kan kalau maksudnya gini, at least persepsi kita terhadap cowoknya tuh kayak lu masa iniin murid cewek lu, ngerti kan maksud gue? Iya. Karena kayaknya ini power dynamic. Apa itu? Jadinya karena yang punya power tuh si cowok. Over the. Oke. Jadinya kayak sedangkan kalau misalnya dosennya cewek nih, of course tetap ada powernya, tapi at least gender wise tuh kan agak balance gitu kan, biasanya yang ngejar cowok gitu. Jadinya untuk yang bawah ngejar yang punya power, it's a little bit less iffy, less yucky gitu ya, dibanding lo yang cowok misalnya dosen ini cowok iniin cewek murid cewek gitu. Kayak lebih pervert. Lah, gue nggak ngerti gimana ini tapi somehow I feel that way. That makes sense. Betul. Iya. Jadinya tapi lagi-lagi ini bukan artinya lo jalanin sekarang sesuai dengan saran kita. It's okay. Saran kita tetap wait till your graduation and then do your thing lah. Ungkapkan, she means the world to you. Dan ya kan? coba mungkin kalau lo udah lulus kan nanti lo udah punya penghasilan, jadi lo bisa treat her better gitu daripada sekarang lo mau nge-treat dia gimana, mau nonton. Apalagi lo rantau nih ya, bapak mak lo di Semarang, lo pakai uang dari Semarang. Makanya. Semarang money nggak berat bro. Berat bro. Lo jangan buat yang aneh-aneh lah. Anyway, gimana kalau kita tes aja. Kita nggak tahu diangkat apakah apa enggak ya. OF akan ada di ujung telepon. Tapi kita coba aja. Coba. Telepon OF ya. Oke. Coba Chris the producer mainkan. Coba kita pencet. Kita sudah. Kayaknya ada nada dering nih ya. Coba ya. O to the F. Oke geng. Kita tunggu. Kayaknya OF sudah. Mungkin dia lagi istirahat kali ya. Oh itu pagi-pagi belum bangun. Itu positifnya. Gue anaknya positivity itu banget. positifnya. Siang ya. Atau dia lagi nggak di rumah, lagi berkunjung ke. Lo negativity. Iya nggak apa-apa. Gue positif. Nggak apa-apa. Lo jadi mencurigakan ya. Iya. Gua lo lebih yang mana? OF lebih lagi tidur apa dia? Lagi di luar dia. Di luar Dia rumah. belum bayar bill. Oke. Lo lebih negatif lagi kayaknya ya. Anyway, kita udah berusaha guys untuk loop in OF di pagi hari ini. Unfortunately, gua positifnya dia mungkin lagi istirahat. Sisi negatifnya dia bokis. Nano lebih negatif lagi, dia belum bayar tagihan cuy. Iya. Putus koneksi. Putus. Anyway, Bro Nano, thank you for stopping by. Yes. Ya kan, as always appreciated. Kita selalu ngobrolnya lebih seru kayaknya kalau ada Bro Nano. Ya kan. Anyway, gua Mercy. Sebelah gue ada Sisi, di sana ada Nano, ada Chris the producer, and this has been Whitewood in the Morning. We're out. In the morning.